Ingat kisah Saridin yang membawa air dengan keranjang berlubang? Atau kerbau yang membajak sawah tanpa disuruh? Itu bukan sihir. Itu adalah bukti nyata bahwa jika tawakal seseorang sudah sampai ke titik nol, maka hukum alam pun akan tunduk melayaninya. Apakah ilmu ini masih bisa dipelajari di zaman modern? Dukung channel ini untuk terus menggali kearifan para wali Jawa dengan menekan subscribe dan like. Tulis amin di komentar. Semoga kita tidak hanya mengejar dunia, tapi dikejar-kejar dunia, karena dekat dengan sang pemilik dunia. Mari kita mulai ceritanya. Matahari di atas langit, desa Tayu, Pati, seakan menumpahkan bara api ke bumi. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi, saat di mana roda ekonomi desa berputar paling kencang. Di hamparan sawah yang luas, punggung-punggung lelaki telanjang dada tampak mengkilap oleh keringat. Suara cangkul menghantam tanah kering, beradu dengan teriakan para petani yang menghalau burung pipit. Di pasar, para pedagang berteriak menjajakan dagangan. Otot leher mereka menegang demi selisih keuntungan 1 atau 2 keping uang. Dunia bergerak dalam hukum kausalitas yang keras. Siapa yang tidak bekerja, tidak makan. Siapa yang tidak berkeringat, akan mati kelaparan. Namun, hukum besi itu seolah tidak berlaku bagi satu orang. Saridin, di pinggiran desa, di bawah naungan pohon trem besi tua yang rindang, Saridin sedang duduk bersila, matanya terpejam, napasnya teratur. Ia tidak tidur, namun juga tidak terjaga dalam artian duniawi. Di sampingnya, tidak ada cangkul, tidak ada jala ikan, tidak ada barang dagangan. Hanya sebuah kendi berisi air putih, dan selembar tikar pandan yang sudah robek ujungnya. Liksuro, tetangga Saridin yang terkenal paling gila kerja di desa itu, lewat dengan memanggul 2 karung gabah. Napasnya memburu, kakinya gemetar menahan beban. Ia berhenti sejenak, menatap Saridin dengan campuran rasa iri dan marah. "Din, Saridin," teriak Liksuro, memecah keheningan di zikir Saridin. "Bangun, matahari sudah sejengkal di atas kepala. Orang sekampung punggungnya mau patah cari makan, kamu malah enak-enakan duduk seperti patung." Saridin membuka matanya perlahan, sorot matanya teduh. Kontras dengan mata Liksuro yang merah karena debu dan amarah. "Liksuro, ngapunten, sampean sedang apa?" tanya Saridin polos. "Ya kerja, cari beras, biar besok bisa makan," bentak Liksuro. Saridin tersenyum tipis. "Sampean kerja keras begitu, karena sampean takut besok tidak makan. Ya jelas, kalau tidak kerja, siapa yang kasih makan?" "Lik," suara Saridin merendah, "sampean percaya sama cangkul sampean, sampean percaya sama otot sampean. Makanya, Gusti Allah membiarkan sampean capek. Saya tidak percaya pada tenaga saya sendiri. Saya percaya yang punya beras. Makanya saya sedang melamar pekerjaan padanya lewat pintu belakang." Liksuro meludah ke tanah. "Dasar pemalas, bicara agama buat menutupi kemalasan. Awas ya, kalau nanti kamu kelaparan, jangan ketuk pintu rumahku." Liksuro berlalu dengan dongkol. Namun, realitas sore itu menampar logika Liksuro. Saat ia pulang dengan tubuh remuk dan hasil panen yang ternyata banyak dimakan hama, ia melihat dapur Saridin mengepulkan asap wangi. Saridin sedang membakar singkong dan ikan gabus besar. Bukan hasil mencuri, bukan hasil meminta. "Liksuro, mampir, ini ada rezeki. Tadi ada orang lewat kelebihan muatan singkong, jatuh di depan saya. Orangnya malah bilang ambil saja mas, berat." Lalu ikan ini melompat sendiri ke daratan saat saya wudhu di sungai. Liksuro terdiam. Logika matematikanya hancur. Saridin tidak bekerja secara fisik, tapi keberuntungan seolah antri mendatangi rumahnya. Berita tentang kemalasan Saridin yang membawa berkah mulai menjadi gunjingan. Ujian sesungguhnya datang saat musim bajak sawah tiba. Saridin, meski terlihat santai, memiliki sepetak sawah warisan orang tuanya yang wajib digarap. Hari itu, semua petani membawa kerbau mereka ke sawah. Suara cambuk mecut udara terdengar ngeri. "Cetar, cetar, ayo jalan, kerbau bodoh!" teriak para petani. Kerbau-kerbau itu melenguh kesakitan. Mata mereka memerah, mulut berbusa. Mereka bekerja
karena rasa takut dan sakit. Tanah tergarap, tapi auranya penuh penderitaan. Saridin datang siang hari. Ia menuntun kerbaunya tanpa membawa pecut. Ia hanya membawa seikat rumput gajah yang segar. Ia tidak memukul pantat kerbaunya, melainkan mengelus kepalanya. "Lena, panggilan untuk anak laki-laki," bisik Saridin ke telinga kerbaunya. Disaksikan para petani lain yang mencibir. "Tugasmu hari ini ibadah. Kita bajak tanah ini supaya tumbuh padi. Padi dimakan manusia, supaya kuat sujud. Jadi, setiap langkah kakimu di lumpur ini adalah tasbih. Jangan buru-buru. Yang penting ikhlas." Saridin kemudian melepaskan tali kekang. Ia naik ke gubuk, duduk bersila, dan memulai wiridnya, meninggalkan kerbau itu sendirian di tengah lumpur. "Gila dia, kerbau dilepas ya, kabur Din!" teriak tetangga sawah. Tapi keajaiban terjadi. Kerbau itu tidak kabur. Hewan besar itu menatap tuannya sejenak, lalu mulai berjalan. Langkahnya tenang, teratur. Bajakannya lurus, seolah ditarik garis mistar. Saat sampai di ujung petak, ia berputar sendiri dengan anggun. Tidak ada lenguhan stres. Kerbau itu bekerja dengan joyful gembira. Sore harinya, sawah Saridin selesai paling rapi, paling gembur. Kerbaunya pun tidak kelelahan, malah tampak segar. Sementara kerbau milik Lik Suro dan lainnya mogok karena kelelahan di cambuk. Di pos ronda malam itu, Saridin menjelaskan rahasianya. "Kalian memerintah hewan dengan amarah dan pecut. Hewan itu punya rasa. Dia bekerja karena terpaksa. Energinya negatif. Saya memerintah dengan kasih sayang dan koneksi batin. Saat hati majikannya sumeleh, pasrah total dan damai, hewan peliharaannya ikut damai. Alam semesta ini cermin hati manusianya, Lik. Kalau kalian ngoyo memaksa, alam akan melawan. Kalau kalian rimo menerima, alam akan melayani." Malam itu, warga desa Tayu mulai sadar. Saridin bukan pemalas, dia hanya bekerja di frekuensi yang berbeda. Frekuensi yang disebut tawakal, tingkat tinggi. Musim durian adalah musim pesta, sekaligus musim bahaya di Pati. Pohon-pohon durian tumbuh menjulang tinggi, licin dan berduri. Hanya pemuda-pemuda bernyali besar yang berani memanjatnya. Tak jarang, ada yang jatuh dan patah tulang demi buah berduri yang lezat itu. Di perbatasan desa, berdiri sebuah pohon durian keramat milik umum. Buahnya terkenal paling manis, legit, dan tebal. Namun, pohonnya angker dan sangat tinggi. 3 pemuda desa berotot kekar, sedang berusaha memanjatnya. Mereka membawa tali tambang, galah bambu, dan parang. Sudah 1 jam mereka berjuang, keringat membasahi tubuh, kulit lecet tergores dahan, tapi belum satu pun buah berhasil didapat. Posisi buahnya terlalu sulit dijangkau. Saridin lewat dengan langkah santai, mengenakan sarung lusuh yang diselempangkan di bahu. "Minggir Mas, nanti kejatuhan," seru salah satu pemuda dengan nada meremehkan. Saridin berhenti, menatap ke atas. Kenapa harus dipanjat? Kalau dia sudah ditakdirkan jatuh. Kalau nunggu jatuh sendiri, keburu busuk atau dimakan tupai Din, rezeki itu harus dijemput paksa, jawab si pemuda. Saridin tersenyum. Ia duduk di bawah pohon itu, tepat di zona yang seharusnya berbahaya. "Saya mau menjemput rezeki juga, tapi saya tidak pakai otot. Saya pakai proposal." Saridin menyandarkan punggungnya ke batang pohon. Ia memejamkan mata. Dalam hatinya, ia berdialog dengan sang pencipta pohon. "Duh Gusti, Engkau yang menumbuhkan pohon ini dari biji kecil. Engkau yang menggantungkan buah berat itu di dahan yang rapuh tanpa jatuh sebelum waktunya. Hamba ingin mencicipi rasa manis ciptaanmu. Hamba tidak punya daya upaya untuk memanjat. Hamba titipkan selera ini padamu." Saridin melepaskan segala kehendak. Ia meniadakan egonya. Ia masuk ke titik nol. Tiba-tiba, angin aneh berhembus. Bukan angin kencang yang merobohkan, melainkan angin yang sangat terfokus. Hanya menggoyang satu dahan spesifik di puncak pohon. Kretek, wush, buk, sebuah durian montong raksasa jatuh. Para pemuda berteriak ngeri, mengira kepala Saridin akan pecah. Tapi anehnya, durian itu seolah memiliki mata. Ia jatuh,
lalu memantul sedikit di akar pohon, dan bergulir pelan berhenti tepat di samping lutut Saridin. Tidak melukai sedikit pun. Saridin membuka matanya. Ia mengambil durian itu, membelahnya dengan tangan kosong, yang entah kenapa terlihat mudah sekali, dan memakan isinya yang kuning keemasan. "Monggo mas, silakan turun, kita makan bareng di bawah." Di atas capek kan? Para pemuda itu turun dengan lemas. Mereka belajar hukum fisika baru hari itu. Hukum gravitasi doa. Bahwa rezeki yang dikejar dengan nafsu seringkali lari, tapi rezeki yang ditunggu dengan kepasrahan total justru mendekat. Keanehan demi keanehan yang ditunjukkan Saridin akhirnya menyebar luas hingga keluar wilayah Pati. Kabar ini sampai ke telinga Kanjeng Sunan Kudus, Jafar Shodiq, ulama besar, pemimpin para wali di wilayah itu, sekaligus hakim agung yang memegang teguh syariat Islam. Sunan Kudus merasa resah. Ajaran Saridin yang menekankan hakikat tanpa usaha fisik. Ini berbahaya jika ditiru oleh orang awam yang imannya belum kuat. Bisa-bisa tatanan sosial rusak, sawah tidak digarap, pasar sepi. Karena semua orang ingin meniru cara Saridin mendapatkan durian runtuh. Sunan Kudus mengutus 2 santri seniornya untuk memanggil Saridin menghadap ke Kudus. "Saridin," kata utusan itu, "Kanjeng Sunan memanggilmu. Kau harus menjelaskan ilmumu di hadapan majelis ulama." Saridin tidak menolak. Ia tidak takut. "Baik, saya akan datang. Kami siapkan kuda untukmu," kata santri. "Tidak usah. Kuda itu makhluk hidup. Kasihan kalau saya tunggangi jauh-jauh. Kalian jalanlah duluan dengan kuda, saya akan menyusul." Kedua santri itu memacu kuda mereka. Berpikir Saridin pasti akan tertinggal jauh. Jarak Pati ke Kudus lumayan jauh. Mereka memacu kuda secepat kilat, namun sesampainya di gerbang Masjid Menara Kudus, mata mereka terbelalak. Saridin sudah duduk di tangga masjid, sedang membersihkan kakinya. Bajunya tidak berdebu, wajahnya tidak berkeringat. Sementara 2 santri itu, napas kudanya Senin Kamis. "Bah, bagaimana bisa kamu sampai duluan, Din? Kami tidak melihatmu menyalip." Saridin tertawa renyah. "Kalian naik kuda yang kakinya 4. Saya naik kendaraan pasrah yang tidak punya kaki, tapi punya sayap ridho. Orang yang hatinya sudah sampai wusyul ke tujuan, badannya otomatis ikut, Mas." Ini adalah pembuka konfrontasi besar antara 2 metode dakwah. Jalan syariat Sunan Kudus yang menekankan disiplin hukum dan usaha, melawan jalan hakikat Saridin yang menekankan rasa dan kepasrahan. Suasana di pendopo Kadipaten Kudus terasa tegang. Para ulama, kiai, dan santri senior duduk melingkar. Wangi dupa gaharu menyerbak, namun tidak bisa menutupi aura intimidasi yang ditujukan pada sosok sederhana di tengah ruangan Saridin. Sunan Kudus duduk di kursi pimpinan. Wajahnya agung, sorot matanya tajam penuh wibawa. "Saridin," suara Sunan Kudus menggema, "aku mendengar banyak hal tentangmu. Kau mengajarkan orang untuk tidak bekerja. Kau mengajarkan bahwa syariat itu kulit yang tidak penting. Benarkah itu?" Saridin menunduk takzim. "Ngapunten, Kanjeng Sunan. Saya tidak pernah mengajarkan orang untuk malas. Saya hanya mengajarkan orang untuk tidak menuhankan usaha mereka. Banyak orang sholat, tapi hatinya menyembah beras. Banyak orang bekerja, tapi hatinya menyembah uang. Saya ingin mengembalikan hati mereka agar menyembah Allah. Biar Allah yang mengatur beras dan uangnya. Tapi dunia ini ada hukumnya, Saridin," bantah Sunan Kudus. "Air itu cair, api itu panas, batu itu keras. Itu sunatullah. Kita wajib menghormati hukum alam sebagai bentuk ibadah. Kalau kau mau minum, kau butuh wadah yang rapat." "Benar, Kanjeng. Tapi hukum alam itu makhluk. Allah itu Khalik pencipta. Apakah pencipta harus tunduk pada ciptaannya? Bagi saya, kalau Allah berkehendak, air bisa menjadi keras seperti batu, dan api bisa menjadi dingin seperti es." Sunan Kudus tersenyum tipis. Ini saatnya menguji, apakah ucapan Saridin itu bualana orang gila, atau memang karomah dari seorang wali mastur, wali tersembunyi. Sunan Kudus menunjuk ke arah sumur tua di sudut halaman. Di sampingnya tergeletak sebuah keranjang sampah
yang terbuat dari anyaman bambu jarang-jarang. Lubang anyamannya besar, seukuran jempol kaki. Saridin, titah Sunan Kudus. Jika keyakinanmu benar bahwa hukum alam tunduk pada kehendak batin, ambillah air wudhu untukku dari sumur itu. Tapi, gunakan keranjang bambu ini sebagai embernya. Para hadirin menahan napas. Sebagian tersenyum sinis. Ini tugas mustahil. Secara fisika, air akan langsung tumpah habis melalui lubang-lubang keranjang itu dalam hitungan detik. Jika kau gagal, lanjut Sunan, kau harus berhenti mengajarkan ajaranmu dan kembali menjadi petani biasa yang mencangkul. Saridin berdiri, ia mengambil keranjang bambu itu. Ia memandangnya sejenak, ia tidak membaca mantra komat kamit, ia hanya menatap keranjang itu dengan pandangan kasih sayang. Lalu berjalan menuju sumur. Di bibir sumur, Saridin berbicara, bukan kepada manusia, tapi kepada elemen air. Wahai air, sifat aslimu adalah mengalir mencari tempat rendah. Sifat aslimu adalah menetes lewat celah. Itu takdirmu. Tapi hari ini, ada perintah dari kekasih Allah, Kanjeng Sunan Kudus. Beliau ingin kau berada di dalam keranjang ini. Maka, demi hormatmu pada wali Allah, ubahlah sifatmu sejenak. Saridin mengulurkan keranjang itu ke dalam sumur. Biur. Ia mengangkatnya. Detik itu, waktu seolah berhenti. Para santri yang siap menertawakan mendadak bisu. Mata Sunan Kudus membelalak. Air itu ada di dalam keranjang, penuh jernih. Dan yang paling mengerikan bagi akal sehat, tidak ada setetes pun air yang menetes dari lubang anyaman bambu itu. Air itu seolah memadat, atau seolah ada lapisan kaca tak terlihat yang menahannya. Atau mungkin, molekul air itu sendiri yang menolak untuk jatuh, karena patuh pada perintah batin Saridin. Saridin berjalan tenang, membawa keranjang itu ke hadapan Sunan Kudus. Monggo, Kanjeng Sunan, air wudhunya sudah siap. Sunan Kudus memandang air itu, lalu memandang Saridin. Beliau sadar, di hadapannya bukan orang gila. Di hadapannya adalah seseorang yang telah mencapai tingkatan kun fayakun dalam skala mikro. Namun, Sunan Kudus juga bijaksana. Ia tahu, jika hal ini dibiarkan, rakyat jelata akan salah kaprah. Saridin, kau lulus ujian hakikat, kata Sunan Kudus pelan. Tapi kau gagal ujian syariat. Air dalam keranjang ini benar secara hakikat, tapi salah secara syariat. Rakyat butuh wadah yang rapat, bukan keajaiban. Keajaibanmu ini bisa menjadi racun bagi orang awam. Momen ini menjadi titik balik. Saridin diakui kesaktiannya, namun sekaligus divonis harus diasingkan demi menjaga kewarasan umat. Keputusan Majelis Ulama Kudus sudah bulat. Saridin dianggap terlalu berbahaya untuk dibiarkan bebas berkeliaran di tengah masyarakat yang masih awam. Ajarannya yang menihilkan usaha fisik bisa memicu kemalasan massal jika disalahpahami. Hukumannya tidak main-main. Saridin akan dibuang ke tengah Laut Jawa. Bagi orang biasa, ini adalah hukuman mati. Dibuang di tengah lautan luas, tanpa perahu, tanpa pelampung, dengan tangan terikat. Saridin, apakah kau menerima hukuman ini? Tanya Algojo. Saridin tersenyum. Wajahnya cerah seolah hendak pergi piknik. Saya terima. Lautan itu juga bumi Allah. Ikan-ikan di sana adalah tetangga saya juga. Siapa tahu mereka rindu ingin bertemu saya. Masyarakat yang mengantar ke pelabuhan geleng-geleng kepala. Orang ini benar-benar gila sampai akhir hayatnya, bisik mereka. Saridin dinaikkan ke perahu kecil, dibawa bermil-mil jauhnya dari daratan hingga garis pantai tak terlihat lagi. Ombak Laut Jawa sedang ganas-ganasnya. Langit mendung gelap. Maafkan kami, Din. Ini perintah, kata pengawal yang akan membuangnya. Tidak apa-apa, Mas. Dorong saja. Jangan lupa sampaikan salam saya pada orang daratan. Bilang pada mereka, orang darat sibuk mencari tanah, orang laut sibuk mencari pasrah. Biur. Tubuh Saridin yang terikat didorong ke dalam air yang dingin dan gelap. Perahu pengawal segera berbalik arah, meninggalkan Saridin ditelan ombak. Secara logika, Saridin akan panik. Paru-parunya penuh air, lalu tenggelam ke dasar laut menjadi bangkai. Namun, Saridin memiliki logika laduni. Saat manusia dijepit mara bahaya, dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa menolong,
Disitulah pertolongan Allah turun paling cepat. Saridin di dalam air tidak menahan napas dengan panik. Ia justru merilekskan seluruh ototnya. Ia membiarkan air laut memeluknya. Ia pasrah. Mati ya mati. Hidup ya hidup, terserah engkau. Saat kepasrahan itu mencapai titik didih 100%, hukum Archimedes seolah dimanipulasi. Tubuh Saridin tidak tenggelam. Ia terapung perlahan ke permukaan. Ikatan di tangannya melonggar dengan sendirinya, atau mungkin simpul talinya segan mengikat tangan seorang wali. Di tengah ombak yang mengombang-ambingkan, tiba-tiba terlihat dua benda terapung mendekat ke arah Saridin. Itu adalah dua buah kelapa kering cengkir. Entah dari mana asalnya, di tengah laut begini. Saridin dengan santai mengapit dua cengkir itu di ketiak kanan dan kirinya sebagai pelampung alami. Alhamdulillah, dikasih bantal, gumam Saridin. Hari berganti hari. Saridin terombang-ambing di lautan. Orang normal akan mati kehausan dan kelaparan. Tapi Saridin, setiap kali ia lapar, ikan-ikan meloncat ke pangkuannya. Ikan-ikan itu seolah menyerahkan diri. Makanlah aku wahai kekasih Allah, agar dagingku menjadi bagian dari tubuhmu yang suci. Setiap kali ia haus, hujan turun rintik-rintik tepat di atas mulutnya yang terbuka. Saridin justru mengalami wisata spiritual yang luar biasa. Di tengah kesunyian laut, ia berzikir bersama debur ombak. Ia melihat kebesaran Tuhan tanpa terhalang dinding bangunan atau hiruk-pikuk pasar, sementara di daratan orang mengira Saridin sudah mati. Saridin justru sedang tumbuh semakin gemuk dan sehat di tengah laut. Ia terbawa arus menuju arah Sumatera Palembang. Perjalanan ini membuktikan tesis utamanya. Jika kau berhenti mengayuh melawan takdir, arus takdir akan membawamu ke tempat tujuan dengan selamat. Tubuh Saridin akhirnya menyentuh pasir pantai di wilayah Palembang. Ia bangkit berdiri, merenggangkan otot, dan membuang dua cengkir kelapa yang setia menemaninya. Kelak dua cengkir ini konon tumbuh menjadi pohon kelapa kembar yang legendaris. Penduduk lokal terkejut melihat orang asing muncul dari laut tanpa perahu. Pakaiannya kering dalam sekejap, dan wajahnya bersinar. "Siapa kau?" "Mata-mata," tanya kepala suku setempat dengan waspada. "Saya Saridin, saya turis yang kehabisan ongkos," candanya. Di tanah baru ini, karomah Saridin kembali teruji. Wilayah itu sedang dilanda paceklik. Kebun-kebun kering. Saridin tidak berceramah. Ia hanya berjalan ke tengah kebun yang mati, duduk, dan diam. Ia memancarkan frekuensi rahmat kasih sayang ke tanah itu. Sore harinya, mendung tebal datang, dan hujan turun hanya di wilayah desa itu. Tanaman kembali semi. Penduduk desa takjub, mereka mulai mengeramatkan Saridin. Mereka datang membawa emas, makanan, dan jabatan. "Tuan Guru, jadilah pemimpin kami. Ajari kami sihir mendatangkan hujan." Saridin menolak semua hadiah itu. "Bukan sihir. Hujan turun karena dia rindu pada tanah yang haus. Saya cuma menyambungkan rasa rindu itu. Kalian tidak bisa mendatangkan hujan, karena hati kalian panas oleh keserakahan." Hati panas menolak air. Kabar kekayaan spiritual Saridin disalahartikan oleh sekelompok perampok lokal. Mereka mengira Saridin menyimpan harta karun karena hidupnya terlihat sangat makmur tanpa bekerja. Malam itu, 5 perampok menyatroni gubuk Saridin. Mereka membawa golok. "Serahkan hartamu, orang asing," bentak kepala perampok. Saridin sedang tidur. Ia bangun, mengucek mata. "Harta? Saya tidak punya harta. Ambil saja apa yang kalian lihat." Perampok itu menggeledah gubuk. Kosong, hanya ada tikar dan kendi. Mereka marah. "Kau bohong, kau pasti menyembunyikannya dengan sihir." Kepala perampok itu mengayunkan goloknya ke leher Saridin. Terang, golok itu patah. Jadi 2 saat menyentuh leher Saridin. Bukan lehernya yang keras seperti besi, tapi goloknya yang mendadak rapuh seperti kerupuk. Saridin tidak menggunakan ilmu kebal. Ia hanya berada dalam kondisi tidak ada. Orang yang sudah meniadakan dirinya fana, tidak bisa dilukai. "Bagaimana kau bisa melukai kekosongan?" Para perampok itu gemetar. Lutut mereka lemas. Saridin tersenyum. "Golokmu patah,
karena dia lelah dipakai untuk kejahatan, Mas. Besi juga punya lelah. Duduklah, kita ngopi. Malam itu, 5 perampok bertaubat. Mereka menjadi murid pertama Saridin di tanah Sumatera. Mereka belajar bahwa kekayaan sejati adalah ketika kau tidak lagi menginginkan apa-apa. Saat kau tidak butuh apa-apa, kau adalah orang paling kaya di dunia. Bertahun-tahun berlalu, Saridin, yang kini dikenal dengan gelar Syekh Jangkung, memutuskan kembali ke Pulau Jawa. Kepulangannya disambut haru, bukan lagi dengan cemoohan. Orang-orang yang dulu membuangnya sudah tua renta dan hidup susah, sementara Saridin tampak awet muda dan berwibawa. Ia mendirikan padepokan di Landoh, Kayen. Uniknya, santrinya bukan hanya manusia. Ada kisah bahwa pohon, hewan, bahkan jin pun mengaji padanya. Namun, banyak orang datang dengan niat salah. "Mbah, ajarkan saya ilmu laduni biar saya bisa kaya raya tanpa kerja seperti Mbah," pinta seorang tamu yang malas. Syekh Jangkung biasanya akan mengambil tongkatnya dan memukul pantat orang itu. "Hei, kamu salah paham," bentak Syekh Jangkung. "Kamu melihat aku duduk diam? Kamu pikir aku nganggur? Ketahuilah, saat tubuhku diam, hatiku lari maraton mengingat Allah. Detak jantungku berpacu memohon ampunan. Kamu mau meniru diamnya, tapi tidak meniru zikirnya. Itu namanya pengangguran, bukan tawakal." Syekh Jangkung menegaskan, ilmu laduni bukan jalan pintas untuk pemalas. Itu adalah bonus bagi mereka yang sibuk dengan Allah, sampai lupa dengan dunia. Sehingga Allah yang menyuruh dunia untuk melayani orang tersebut. Kalau kalian masih punya rasa takut besok tidak makan, masih punya cicilan, masih ingin dipuji tetangga, jangan tiru saya. Pergilah ke sawah, cangkul yang dalam, keringatlah yang banyak. Itu ibadahmu. Jangan loncat kelas. Di akhir hayatnya, Syekh Jangkung mengumpulkan para murid utamanya. Tubuhnya sudah tua, tapi sorot matanya masih setajam elang. "Anak-anakku," wasiat Syekh Jangkung dengan suara parau, "rahasia keberuntungan tanpa bekerja keras itu, syaratnya cuma satu, tapi beratnya melebihi memindahkan gunung." "Apa itu, Guru?" "Bunuhlah keinginanmu. Rezeki itu seperti bayangan. Saat kau sangat menginginkannya, kau mengejarnya, dia lari. Saat kau membelakanginya dan berjalan menuju matahari Allah, bayangan itu akan mengikutimu kemanapun kau pergi." Aku mendapatkan durian, air, dan keselamatan laut, karena aku tidak ngiler bernafsu pada itu semua. Aku butuh, tapi aku tidak memaksa. Jadilah hamba yang tahu diri. Lakukan bagianmu usaha hati atau usaha fisik, dan biarkan Allah melakukan bagiannya hasil. Jangan ambil alih pekerjaan Tuhan dengan caramu yang sok tahu. Syekh Jangkung wafat dengan senyum tenang. Makamnya di Pati kini tak pernah sepi peziarah. Ribuan orang datang setiap hari, membawa berbagai keinginan duniawi. Sebuah ironi, karena yang berbaring di dalamnya adalah sosok yang justru mendapatkan dunia dengan cara membuang keinginan duniawi. Kisah Saridin mengajarkan kita bahwa di dunia ini ada 2 cara untuk hidup. Pertama, cara biasa, bekerja keras mengandalkan keringat, hasilnya sesuai matematika, 1+1 sama dengan kedua cara wali. Bekerja keras mengandalkan hati tawakal, hasilnya tak terhingga 1+1 sama dengan kehendak Allah. Saridin memilih jalan kedua, jalan sunyi yang penuh risiko, namun berujung pada kebebasan sejati.